Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa bisa dipimpin ketua kelas, Mas Nandi, silakan. Tempat duduk siap gerak. Tunjukkan kepala, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya cek dulu daftar kehadiran kalian dulu ya. Yes, siap. Agustina Putri Damayanti. Hadir. Oke. Altina. Hadir. Anastasia. Hadir. Arya. Hadir. Terus siapa? Hadir. Oke. Hadir semua ya hari ini. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, di sini saya akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya, agar nanti pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, kita akan selesai di jam 9 sesuai dengan jadwal pembelajaran hari ini. Terus pastikan semuanya telah memakai webpack. Ada yang belum memakai webpack? Banyak ya. Kenapa? Karena udah tahu. Ya, untuk di mata pelajaran informatika ini nanti di minggu depan kalian diwajibkan untuk memakai webpack ya. Karena ini merupakan mapel yang pembelajarannya itu di lab komputer. Jadi lebih aman ketika kalian memakai webpack seperti itu. Dan kesepakatan yang ketiga yaitu tolong jaga kebersihan, tidak boleh makan di dalam ruangan lab, dan apabila ada sampah tolong nanti ketika keluar diambil dan dibersihkan. Seperti itu. Bisa disepakati? Bisa. Oke. Biar semangat pagi hari ini kita ice breaking dulu. Mas, ada yang bisa ini? Ya lihat SMK? Bisa lah ya? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Eksata? Citra Solutif juara. Baik, terima kasih. Oke, masih ada yang ingat kita minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Bisa. Yang ada input berarti ada output. Nah, bayangkan kalian ketika membuat mie, pasti tentu ada langkah-langkah prosesnya ya. Yaitu algoritmanya juga. Itu coba kalian bayangkan, apabila kalian melewatkan satu langkah dari pembuatan mie instan itu, apakah nanti hasilnya akan enak? Tidak. Apakah bisa dinyatakan mie yang sempurna untuk dimakan? Tidak. Maka dari itu langkah-langkah dalam pembuatan mie itu harus berjalan dengan runtut dan sistematis. Nah, sama aja nanti kita dalam ketika membuat suatu proses dalam pemrograman seperti itu. Nah, kalian bisa lihat ini ya, tadi untuk anak muka dalam membuat kalkulator sederhana. Jadi nanti kalian akan membuat kalkulator sederhana, harapannya gitu. Lalu untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini akan saya sampaikan, yaitu peserta didik dapat menyusun solusi rancangan pemrograman sederhana dalam format yang mendekati sintaks JavaScript yang divisualisasikan dalam bentuk flowchart dengan struktur logika yang benar menggunakan aplikasi Logarithm. Jadi nanti kalian akan membuat suatu program menghasilkan solusi kalkulator ini ya. Jadi nanti kalian akan membuat suatu program yang bisa untuk berhitung, entah itu penjumlahan ataupun pengurangan melalui aplikasi Logarithm. Gitu.
kalian akan membuat diagram alur flowchart melalui aplikasi tersebut. Nah, untuk tugasnya nanti akan saya bikin menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 di belakang. Seperti itu. Saya untuk pengelompokan ini saya ambil dari asesmen awal kemarin yang telah kita lakukan. Jadi saya pembagiannya melalui asesmen itu sudah saya tentukan. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, oke, terima kasih. Oke, mengapa kita membutuhkan algoritma dalam pemrograman? Ada yang bisa jawab? Nanti ini akan masuk di poin keaktifan. Mengapa kita memerlukan algoritma dalam pemrograman? Karena pemrograman itu memerlukan yang namanya alur atau cara pengerjaan. Cara pengerjaan. Ya, nah dengan alur tersebut kita akan bisa membuat program bisa secara sistematis. Ya, tidak bertele-tele, agak runtut kalau bahasa Jawanya seperti itu ya. Terus bagaimana algoritma ataupun flowchart dalam membantu menyelesaikan masalah sehari-hari? Kalian pasti kalau di rumah ataupun di sekolah melakukan aktivitas, sebenarnya itu kalian telah melakukan menggunakan flowchart ataupun algoritma. Namun tanpa kalian sadari, kalian tidak sadar kalau melakukannya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan langsung ke kelompok ya. Jadi kalian akan berkelompok seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal. Kalian akan mengerjakan LKPD yang telah saya kirimkan di grup tadi, di grup WhatsApp. Nanti kalian mengerjakan soal sesuai ketentuan di LKPD tersebut. Jadi kelompok 1 halo. Hai. Jadi kelompok 1 nanti mengerjakan soal nomor 1 ya. Terus yang kelompok 2 ini, yang tengah ini nanti akan mengerjakan soal LKPD di nomor 2. Begitu dengan kelompok 3 yang di belakang nanti akan mengerjakan soal yang nomor 3. Seperti itu. Oh ya, sebelum kalian berkelompok nanti ke kelompoknya masing-masing, tugas ini nanti akan dipresentasikan ya di akhir ya. Ketika sudah selesai mengerjakan, kalian akan masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan. Gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu silakan berkelompok di kelompoknya masing-masing. Ini yang tengah ya, bisa kesini mungkin yang cocok. Di belakang yang di belakang.
nomor 2, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih teman-teman. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, sudah semua ya presentasinya? Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini apa yang telah kalian dapat dari materi pada pagi hari ini? Kita bahas tentang apa tadi itu? Flowchart, lalu Vlogger, pakai aplikasi Vlogger, terus mungkin itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Sudah paham semua? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang saya gantian bertanya. Oke? Menurut kalian, apakah memahami algoritma dan flowchart ini mudah atau sulit? Mudah. Karena apa? Karena dengan algoritma kami jadi tahu bagaimana langkah-langkah memahami dengan sistematis, Pak. Jadi enak dunia. Oh iya, jadi algoritma dan flowchart ini bisa diterapkan dalam membuat mie ya, nanti ketika di rumah. Tapi kalau ketika di sekolah, karena kita RPL, nanti akan kita terapkan dalam membuat sebuah program. Jadi ketika di sekolah kita harus pikirannya program, kalau di rumah kita bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu, biasa Pak? Ya, Pak. Oke, terima kasih Safa. Beri tepuk tangan dulu buat Safa. Oke, untuk mengukur pemahaman kalian, jadi saya sudah sediakan lembar kerja melalui link ya, sudah saya bagikan di grup. Bisa dicek, nanti bisa tolong diisi ya. Selanjutnya yaitu ada tugas rumah, yaitu PR ya, pekerjaan rumah. Nanti saya set juga soalnya di Classroom. Silakan dibuka, terus kalian bisa kerjakan nanti di rumah. Untuk deadline-nya pertemuan yang akan datang, sebelum pertemuan yang akan datang, berarti di minggu depan jam 12. Oke? Siap. Mungkin itu aja untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian bisa mengeksplor diri lagi di rumah, belajar. Cukup sekian, kita akhiri dengan doa. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Kepala duduk, siap, gerak. Dudukkan kepala, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.